Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Mushola Al-Husna, Bapak Fauzi Novian, yang sama-sama kita hormati Ketua FS3G, Sekjen FS3G, para masyayikh, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin, guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Raji Marjah, serta para asatidah yang lainnya, Ustadz Suwandi, guru kita yang tadi telah menyampaikan taklim kitabnya. Hadirin jamaah FS3G yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita bisa hadir di Mushola Al-Husna dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah. Sekaligus juga pada kesempatan ini kita bisa taklim, bisa mendapatkan faedah ilmu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kata Allah, wa la taqulanna li syai'in, janganlah sekali-kali kamu mengatakan bagi sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh pasti aku akan melakukannya besok. Kalau anak sekarang ditambah swear, kalau anak sekarang mau tambah swear ya, swear tambah swear anak sekarang. Inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh pasti aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah, tapi ucapkanlah insya Allah. Ayat ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW kepada Nabi kita. Di dalam asbabun nuzul ayat tersebut diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Bisa enggak nih Nabi Muhammad jawab? Kalau dia benar seorang nabi, pasti dia bisa jawab. Ditanya tentang Ashabul Kahfi. Dalam ayat lain ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama tentang ruh, yang kedua tentang Dzulqarnain, dan yang ketiga tentang Ashabul Kahfi. Kata beliau, ukhbirukum amma sa'altum anhu ghadan walam yaqul insyaallah. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, dalam satu riwayat ditanya tentang 3 perkara, tentang ruh, tentang Dzulqarnain, dan Ashabul Kahfi. Kata Rasulullah, ukhbirukum amma sa'altum anhu ghadan, besok saya akan kabarkan kepada kamu sekalian tentang apa yang kamu pertanyakan. Walam yaqul insyaallah, Nabi kita tidak mengucapkan insya Allah. Ai fata'akhkharal wahyu khamsata asyara yauman, wahyu sampai lambat turunnya selama 15 hari. Bayangkan
Nabi udah bilang besok saya akan jawab pertanyaan kamu itu. Tapi Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Fata'akhkharal wahyu 15 yauman. Wahyu lambat turunnya sampai 15 hari. Kalau kira-kira kita sudah menjanjikan sesuatu besok, terus kita tidak bisa menunaikan, puyang nggak urusannya kita? Nah, puyang. Suami istri kita aja nagih, bang, besok beliin pakaian ya. Iya besok gua beliin pakaian, tenang aja. Besok istrinya nagih, mana bang? Abang janji, katanya mau beliin pakaian. Gak punya duit tadi itu. Kira-kira gimana? Puyang urusannya. Ini sama. Kemarin, besok suruh gabungan di Al-Husna. Ya, pokoknya pasti dah saya ke Al-Husna besok hadir. Enggak ucapkan insya Allah. Tahu-tahu malamnya puyang. Nanti puyang. Tahu-tahu malamnya puyang, nggak bisa hadir. Tuh. Ini juga ada suatu kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ini cerita, bukan dibilang oleh sebagai saudara kita, kadang-kadang a priori ada cerita dikatakan meropat gitu ya, tahayul gitu ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Hadis ini saya dapatin di dalam kitab Tafsir Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili juz 8. Apa kata Nabi Sulaiman? La'atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin ala mi'ati imra'atin. Talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Paham apa enggak ini kira-kira? Ngerti enggak nih? Kalau paham saya nggak usah terjemahkan. Enggak. Do you understand? Kata Nabi Sulaiman, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin ala mi'ati marratin. Sungguh pasti malam ini saya akan bersetubuh dengan 70 orang istri saya. Banyak 70 orang istri. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ala mi'ati marratin, 100 istri. Nah Pak Ustaz, banyak amat istri Nabi Sulaiman sampai 100. Bagi-bagi teman-teman. Beda syariatnya Pak. Zaman dulu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat Nabi Musa, laki-laki boleh menikahi perempuan seperlunya. Syariat Nabi Musa. Bapak perlu 10 ya 10 boleh. Kebanyakan. Bapak perlu 15 ya 15 boleh. Cuman harus hidup di zaman Nabi Musa. Pada syariat Nabi Musa, seorang laki-laki boleh menikahi seperlunya perempuan. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Musa kaum laki-laki sedikit. Setiap kali ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Tidak boleh ada satupun yang dibiarkan hidup di bawah Fir'aun. Jadi jarang laki-laki ketika itu. Maka bolehlah seperlunya. Jangan sampai perempuan itu nggak bagian laki-laki. Kesian kan kalau bagian laki-laki. Ya. Oh. Sekarang aja Pak banyak janda. Ustaz tahu aja. Iya. Oh. Sensus ya. Ustaz Taufik biarin dah. Saya mah dilomokinnya sebulan sekali nggak apa-apa. Kata itu ada perempuan Ustaz Taufik. Begitu. Nggak apa-apa lah, pokoknya sebulan sekali juga. Saya yang penting ada anehnya. Gitu ya. Tuh. Di zaman Nabi Musa. Terbalik dengan zaman syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa laki-laki tidak boleh kawin kecuali hanya dengan satu orang perempuan. Zaman Nabi Isa laki-laki tidak boleh kawin kecuali hanya dengan satu orang perempuan. Kenapa? Karena menghargai ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam,
Beliau tidak punya suami, tapi dengan kekuasaan Allah lahirlah Nabi Isa alaihissalam tanpa perantaraan seorang ayah. Maka syariat Nabi Isa cuma laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan. Nah, syariat Nabi kita nih pertengahan, boleh laki-laki lebih dari satu, tapi jangan lebih dari 4. 5 boleh dah. Berani? Lebih dari 1 berani nggak? Pengen Pak Ustaz, saya pengen, tapi nggak berani. Termasuk yang ceramah juga pengen. Nggak berani banget, sama. Pak Ponji aja pengen, ya. Nggak berani banget ya. Iya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim nih, ya. Udah paling sahihnya hadis kalau udah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin ala mi'ati marratin talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Sungguh malam ini saya akan bersetubuh dengan 70 istri saya. Dalam satu riwayat 100 istri saya. Talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah, yang nanti setiap istri saya akan melahirkan seorang anak yang nantinya mereka akan menjadi pejuang di jalan Allah. Hebat tuh. Ya. Pokoknya pasti dari persetubuhan ini setiap istri saya akan melahirkan seorang anak laki-laki yuqatilu fi sabilillah, yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi faqila lahu wa fi riwayatin qala lahul malaku. Tapi ketika dikatakan kepada Nabi Sulaiman dalam satu riwayat, malaikat lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman katakan insya Allah, walam yakun. Kata malaikat, Sulaiman katakan insya Allah. Artinya kan insya Allah setiap istri saya yang saya setubuhi ini akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan menjadi pejuang di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman walam yakun, enggak mengucapkan insya Allah. Bagaimana nih Allah tegur Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau tadi Allah tegur Nabi kita sampai wahyu terlambat turun sampai 15 hari, padahal Nabi kita mengatakan ukhbirukum amma sa'altum anhu gadan. Saya akan habarkan, saya akan jawab pertanyaan kamu besok. Wahyu turun 15 hari baru turun itu wahyu. Nabi Sulaiman dia yakin betul bahwasanya dari setiap persetubuhannya itu akan lahir seorang anak yang nanti akan menjadi pejuang di jalan Allah. Tapi ketika malaikat berkata kepada Nabi Sulaiman, "Qul insyaallah." Katakan oleh Muhammad Sulaiman insyaallah, falam yaqul. Nabi Sulaiman tidak mengatakan. Maka falam talid wahidatun imra'atun wahidatun minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insani. Tapi tidak ada satupun istri Nabi Sulaiman yang melahirkan anak, kecuali cuma satu perempuan, itu pun setengah manusia. Berarti setengah manusia. Enggak normal. Dari 100 perempuan yang disetubuhi Nabi Sulaiman, satu pun tidak ada yang melahirkan. Ada satu yang melahirkan anak tapi enggak normal. Nisfa insanin, cuman separuh manusia, enggak normal. Begitu. Nabi Sulaiman. Kita kuat, ada semalam 4 istri kita gaulin. Satu aja udah ngampleh. Ya, satu aja udah ngampleh Pak Ustaz, ini juga seminggu sekali. Gitu. Tuh. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Pak Ustaz mampu? Mampu, insya Allah. Gitu. Satu pun nggak ada yang lahir itu, nggak lahir anak. Satu-satunya ada istri yang melahirkan anak Nabi Sulaiman itu pun nisfa insanin, nggak normal bahasa kita. Itu seperti itu. Ini kaitan dengan kalimat insya Allah, jangan sepelein.
Selanjutnya tentang kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Kalau saya membacakan, ada guru kita kayak Nasir beliau hafid. Dalam surat Al-Qalam Allah Ta'ala mengkisahkan ini kaitannya juga dengan kalimat insya Allah. Jangan dipandang sepele kalimat insya Allah, tapi jangan juga dijadikan bahan permainan. Kalau sekarang kan insya Allah jadikan bahan permainan. Gua nggak percaya kalau insya Allah mah. Emang suka begitu? Itu kan, ya pokoknya saya besok main sama kamu. Kamu swear. Ya, janji jangan insya Allah. Nggak percaya saya sama insya Allah gitu akhirnya. Emang gitu ya, caranya disepelein. Padahal itu kalimat yang suci, bukan untuk disepelekan. Tapi kenapa kita mesti mengucapkan insya Allah? Bahwasanya ta'liqu kulli syai'in bimasyiatillah. Dalam rangka kita menggantungkan, mengkaitkan segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan insya Allah, jika Allah Ta'ala menghendaki. Kita manusia sadar, kita ini paling bisa berencana, bisa menghendaki sesuatu, tapi tetap yang akan mewujudkan apa yang kita kehendaki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'liqu kulli syai'in bimasyiatillah, mengaitkan segala sesuatu kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, Masya Allahu kana wa illam asya wa ma lam yasha lam yakun wa in asya. Kata Imam Asy-Syafi'i yang biasa sering kita dengar, si Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kata Imam Syafi'i, Masya Allah kana wa illam asya. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi sekalipun kita tidak menghendaki terjadinya. Pasti itu. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi sekalipun kita tidak menghendakinya. Sebaliknya kata Imam Syafi'i, wa ma lam yasha lam yakun wa in asya. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah enggak akan bakal terjadi. Wa in asya, sekalipun aku sangat menghendaki terjadinya, enggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini kaitannya juga dengan kalimat insya Allah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati in aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kassalim. Gitu ya, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah memberikan cobaan kepada mereka orang-orang kafir Makkah. Kama balawna ashabal jannati, sebagaimana kami telah memberikan cobaan kepada pemilik kebun di daerah Son'a sono, Yaman tuh. Dulunya pemilik kebun itu milik seseorang yang soleh. Kebunnya itu pohon apa aja ada, buahnya selalu lebat. Setiap kali akan panen itu dia undang fakir miskin. Setiap kali panen fakir miskin diundang, diberikan kepada mereka bagian yang sangat melimpah. Tuh, panen rambutan diundang tuh, ayo sini saya lagi panen rambutan, sini. Kalau kita diam-diam baik apa panen rambutan? Nah, diam-diam baik panen rambutan. Punya kebun, pohon duren mulu, panen duren diundang tuh. Oh enggak, sini saya lagi panen duren. Ya, gitu. Kita pesta duren di sini. Kita panen duren diam-diam baik apa ini? Diam-diam baik. Tuh. Nih, yang punya pohon rambutan nanti kalau panen rambutan undang saya ya. Kalau saya di sini saya lagi panen rambutan. Insyaallah. Yang punya pohon duren nanti kalau panen durian undang Ustaz Kaina Sayyid sama saya juga, tapi Ustaz durian ini Pak Ustaz Kaina Sayyid, saya lagi panen durian ini gitu ya.
Setelah si laki-laki yang soleh tersebut wafat, tinggallah sekarang ahli warisnya 3 orang. Ya. Nah, ahli warisnya tidak seperti ayahnya rupanya. Dia sayang sama hartanya. Nah, ketiga anak tersebut bersepakat, sekarang kalau kita panen kita nggak usah ngasih sama fakir miskin. Kita nggak usah undang fakir miskin untuk ke kebun ini untuk kita berikan kepada mereka. Tuh, berubah kan? Iya. Berubah. Nah, dipisahkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qalam ini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang kafir Makkah. Kama balawna ashabal jannati, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Id aqsamu la yasrimunnaha musbilin. Ketika mereka bersumpah, sungguh pasti besok pagi kita akan manen, akan memetik hasil kebun kita. Tuh, dia tidak mengucapkan insya wala yastathnun, kata Allah. La yasrimunnaha musbihin wala yastathnun, di ayat yang gitu. Sungguh pasti besok pagi kita akan panen hasil kebun kita, tapi wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka yakin betul bahwasanya besok pagi mereka bisa memanen hasil kebun mereka, bisa memetik hasil kebun mereka, tapi sayang wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi Nabi Muhammad yang terjadi wahyu sampai terlambat, turun sampai 15 hari. Kalau tadi Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari istrinya yang melahirkan, kecuali cuma ada satu istri yang melahirkan, itu pun nggak normal anaknya. Karena apa yang terjadi kepada pemilik kebun tersebut? Faqafa 'alaiha qa'ifum min rabbika wa hum na'imun. Malamnya Allah turunkan petaka kepada kebun tersebut, takut. Padahal mereka yakin betul besok pagi mereka akan panen hasil kebun mereka, mereka akan petik hasil kebun mereka, tapi tidak wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Faqafa 'alaiha qa'ifum min rabbika wa hum na'imun. Lalu turun kepada mereka azab Allah wa hum na'imun, ketika mereka lagi tidur di malam hari. Tuh. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun mereka itu seperti kebun yang sudah dipanen, dan itu pun udah pada hitam karena Allah turunkan apa? Pada gosong karena Allah turunkan api dari langit. Itu seperti sebabnya apa? Mereka punya niatan yang tidak baik. Tidak baiknya apa? Fanqalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin. Tidak. Nah. Terus mereka tuh berangkat tuh. Fanqalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat ke kebun mereka sambil berbisik di antara mereka. Maksudnya tujuan apa? Pagi-pagi banget mereka berangkat tuh. Ani gudu ala harfikum in kuntum sholimin, kata mereka. Berangkatlah pagi-pagi ke kebun kamu kalau kamu ingin memetik hasil kebunmu. Tujuannya apa tuh mereka? Fanqalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat. Mereka berbisik satu sama lain, berbicara dengan diri satu sama lain dengan tujuan alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin, agar tidak ada satu orang miskin pun yang masuk ke kebun mereka, karena nggak tahu di kebun lagi panen. Supaya orang miskin nggak ada satu pun yang masuk ke kebun itu, karena nggak tahu udah dipanen pagi-pagi buta bahasa kita. Tapi Allah hancurkan. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita yang besar. Setiap hari kita akan melakukan sesuatu, ya, insya Allah. Nih, sekarang mungkin udah ada rencana nih, bapak-bapak nih habis pulang subuh gabungan, ada yang rencana mau ke sono, mau kemana gitu ya. Ucapin insya Allah. Saya mah habis subuh ini nih, saya mah akan ngajak istri saya ke CBD.
Hah? Bebas. Iya. Jalan-jalan doang, nggak diajak itu nyala. Nggak diajak makan itu istri, kalau diajak jalan-jalan doang. Sampai kecapean itu istri. Bang, ini kita mau jalan-jalan, nggak ada sebenarnya ini. Kan banyak jajanan. Jalan-jalan. Atau ke danau jadi pondok ramai mau, jalan-jalan kita lihat pemandangan danau. Iya. Nih bang, kita timbang ini doang aja jalan-jalan di sini danau, lihat pemandangan. Iya, pokoknya. Ya, nggak nyarap kita. Nggak nyarap terus. Ya. Tuh kalau kita punya rencana, jangan lupa ucapkan insya Allah. Pelajari besar Pak. Ayat ini cukup ayat suratul kahfi tadi yang saya sampaikan, dan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam, dan ayat dalam surat tadi Al-Qalam mengisahkan bagaimana orang yang dia yakin betul akan melakukan sesuatu tapi lupa mengucapkan insya Allah, kemudian Allah tegur mereka sehingga akhirnya mereka, bahasa kita, gagal total. Apa yang sudah mereka rencanakan dengan matang gagal total. Kenapa? Gara-gara mereka tidak taklid ala masyiatillah, tidak mengaitkan segala sesuatunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkanlah segala sesuatu insya Allah. Tapi saya pesan, jangan sampai ucapan insya Allah jangan sampai dijadikan bahan permainan. Akhirnya orang nggak percaya sama ucapan insya Allah, padahal itu kalimat yang suci, kalimat yang mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Cukup sampai di sini ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Gabus katanya ya. Nggak terlalu siang-siang. Ya, karena rencana pagi ini juga insya Allah juga saya juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.